Shalom saudara yang kekasih. Saudara diberkati. Amin. Ngantuk nggak? Ini jam yang paling berat soalnya saudara. Sebentar saya silent handphone saya dulu. Ada pertanyaan sampai yang tadi? Kalau ada pertanyaan mungkin ditulis saja, ya. Nanti coba kita akan membantu untuk menjawabnya. Amin. Nah saudara, tadi Pak Jerry sudah memberikan dasar, ya, sudah mulai meletakkan dasar, dan ada beberapa hal yang sudah disebutkan tentang Nikodemus dan sebagainya. Nah kita akan coba lagi masuk lebih dalam lagi, ya. Dan ada yang bertanya, seringkali saya tuh ditanya, kami sering ditanya, tujuannya sekolah supranatural itu apa? Melatih orang percaya untuk bikin heboh di jalanan. Katakan amin. Ya, Yesus tuh heboh di jalanan toh? Betul? Betul? Ya, Yesus itu senang bikin heboh di jalanan. Nah kenapa kita senang heboh di dalam gereja? Jujur ya saudara, ini jujur nih, off the record sebenarnya. Ya, kalau orang dikumpulin di gedung terus, di dalam struktur organisasi terus, tidak dikasih kerjaan, akhirnya nyari-nyari kerjaan, saudara. Nah, kalau yang positif ya dia bantu, kalau yang negatif gembalanya pusing. Betul ya para bapak gembala? Betul kan? Karena harusnya mereka itu dikasih kerjaannya di luar. Halo? Ya, supaya nggak di dalam terus. Ya. Alkitab berkata tanda-tanda ini menyertai orang. Siapa orang percaya? Siapa yang percaya? Mereka akan mengusir ya, bukan diusir. Pastiin saudara mengusir. Amin. Nah, tolong relax. Siapa yang belum pernah ngusir setan? Nanti daftar aja sama Eda sana. Loh saudara, kami akan doakan supaya saudara punya pengalaman. Kalau saudara nggak pernah punya pengalaman, rada gawat. Betul apa betul saudara? Betul. Ya, saudara harus punya pengalaman. Makanya jangan kaget saudara. Ya, Pak Jerry nyebut-nyebut tentang DNA saudara. Ya, siapa yang setuju Goliat lahir untuk promosinya Daud? Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah, apa yang tak pernah, itu yang bagi apal kan, mau. Tapi saya mau bilang saudara ya, Daniel tidak pernah berpikir mau jadi pemain sirkus, betul? Tuhan kasih ketemu singa. Karena kalau ketemu kucing itu biasa. Halo, tadi Pak Jerry bahas tentang keluaran, tentang Firaun. Saudara, Tuhan kalau mau menyatakan kemuliaannya, itu tidak perlu dia sendiri yang turun saudara, umatnya yang diturunkan. Gak ada amin. Makanya latihannya, sekolahnya itu seru terus. Amin. Ya, saudara, sekolahnya tidak pernah enteng. Kenapa? Karena saudara akan menghadapi yang besar. Ketika Daniel keluar dari gua singa, keluar surat dari siapa? Raja Darius. Isinya surat itu ditulis kepada seluruh bumi, betul? Daniel 6 Pak, 26. Daniel 6, 26. Surat itu ditulis kepada seluruh bumi. Ya. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan Darius Kristen? Enggak. Sebab dialah Allah yang hidup. Dia bisa tahu Allahnya Daniel hidup. Kenapa? Karena Danielnya hebat, betul? Betul? Orang luar akan tahu Allah saudara hidup. Kenapa? Bukan karena Allahnya tiba-tiba jegluk gede itu, bukan saudara, karena saudara hebat. Betul? Betul?
Itu saudara. Lupa jadi hebat tuh nggak enak. Saudara, Abraham dipanggil untuk termasyur loh saudara, betul. Yang nggak boleh itu sombong. Ya. Makanya saudara, kepada rekan-rekan, kepada teman-teman dekat saya, ya kan selalu kalau doain saya, doain kami hamba Tuhan, doain saudara supaya dipakai Tuhan dengan dahsyat. Saya bilang saya nggak mau dipakai Tuhan dengan dahsyat. Saya cuma mau supaya Tuhan buat saya rendah hati aja. Lupa, karena Tuhan pasti pakai kami dengan dahsyat. Setuju nggak? Setuju nggak? Karena yang jalan Tuhan, bukan saudara, bukan saya, betul? Betul? Ya. Jadi bahwasanya dahsyat itu biar punyanya Tuhan, bukan punya saya, punya kita semua, betul? Ya. Saudara, Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan. Bayangin saudara, Darius itu raja yang kekuasaannya seluruh bumi nyaris, betul? Ya. Dia sampai ngaku ada orang yang lebih luar biasa lagi dari dia. Amin. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Terus 28, dia yang melepaskan dan menolong dan mengatakan, lah itu tadi saudara yang disebut terus berkali-kali, tanda dan mujizat. Kalau Allah tidak buat tanda dan mujizat, gak ada gunanya saudara ada di sini. Yang amin cuma 2-3 orang. Ya Pak, yang buat kan Allah, ya, tapi lewat saudara dan saya. Halo. Yusuf itu bikin mujizat, betul? Apa sih mujizatnya? Nafsir mimpi, betul? Enggak cuma itu saudara. Ngurusin logistik 7 tahun kali 2. Saudara bersyukuri Yusuf itu nggak sekolah. Waduh Pak, kalau gitu nggak usah sekolah, jangan. Daniel sekolah, ya. Saudara, Yesus itu waktu menjanjikan Roh Kudus, dia bilang, aku akan memberikan rohku, roh kebenaran. Amin. Amin. Dia akan tinggal di dalammu, amin. Ya. Dan dia akan mengajarkan segala sesuatu, betul? Betul? Nah, saya berhenti sini dulu, nanti saya akan terus dulu. Saya terusin dulu, ya. Allah yang mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang melepaskan Daniel dari. Nah, dari ayat ini Tuhan ingatkan saya 2 hal, saudara. Kalau Daniel dicengkram singa dan mati, tidak mungkin keluar surat ini. Setuju? Dan ini menjamin bahwa saudara tidak akan mati dicengkram singa. Singa di sekitarmu yang kurang ajar. Ada yang banyak singa sekitarnya, pasti banyak, soalnya ketawanya kenceng biasanya. Ya, amin. Yang kedua, kalau Daniel dikumpulin kucing, tidak mungkin keluar surat ini. Betul? Jadi jangan heran kalau harus ketemu singa. Kalau ketemu singa nangis, tertunduk. Saatnya sekarang tiba, bangkit, tegakkan kepalamu. Amin. Bagi Allah. Terus, nah itu kan bagi Allah. Lah Allah bekerja lewat saudara. Yohanes 14:26 Pak. Firman Tuhan berkata, Yohanes 14:26. Coba salah satu baca yang di depan. Yohanes yang macet di sana. Kamu, ayo. Udah keluar ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan, garis bawahi saudara, mengajarkan segala sesuatu, termasuk masak. Bingung kan? Iyalah. Emang surga nggak punya masakan apa? Hah? Matematik Pak, termasuk ekonomi,
Yes. Accounting, very yes. Saudara, ada seorang ibu direktur perusahaan, dia cinta Tuhan, dia peka banget, saudara. Ya, kalau di dalam pembukuan perusahaannya ada meleset, biasanya itu harus dicari, betul ya? Ya, siapa yang orang buku-buku tahu kan? Ya, dan itu nyari itu kayak nyari semut di tengah padang gurun, saudara. Betul kan? Nah, dia nyebut ke pegawainya, coba kita doa dulu. Terus dia nyebut buku nomor sekian, yang bulan apa, halaman sekian, baris kesekian, tepat, saudara. Kenapa ya? Saya meyakini memori surga tidak pernah kurang untuk nampung itu semua, betul? Saudara, ketika lebaran, bukan lebaran, tahun baru Natal, saudara dapat ucapan selamat, biasanya memori handphone bisa overload, betul? Surga tidak ada overloadnya, katakan amin. Mengajarkan segala sesuatu loh, saudara, betul? Tadi Pak Jerry sempat nyebut, sekolah saya memang bukan teologi, saudara, karena memang saya nggak pernah pengen. Beliau sekolah teologi, saudara. Ya, saya lulusan fisika teknik. Buat saya belajar supranatural, tadi ada yang nanya, Pak kok bisa? Ya, karena terjadi pemaksaan dalam tanda petik. Ya, Tuhan mengizinkan, itu artinya. Lewat apa? Lewat segala yang natural. Karena semua yang natural itu saya pelajari. Dan saya percaya kalau ada sebab pasti ada akibat. Ada aksi pasti ada reaksi. Saya belajar bertahun-tahun tentang matematika dan fisika. Ya, tapi ketika itu semua udah nggak ada artinya, saya baru tahu ada yang lebih hebat dari itu. Amin. Amin. Ya. Lebih hebatnya apa, saudara? Dulu saya punya perusahaan, sekarang saya nggak punya perusahaan. Tapi dulu saya hidup, sekarang saya lebih dari hidup. Amin. Dulu saya direktur, saya punya perusahaan, saya jarang keluar negeri. Sekarang saya sendiri kadang-kadang, Tuhan nggak usah cak lama-lama nih, tapi Tuhan bawa saya terus kemana-mana. Ya, saudara, kadang-kadang ke airport tuh sampai bosen, saudara. Bosen. Ya, harus pergi terus. Nah, saudara, saya mau bilang, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kesalahan saya dulu waktu di perusahaan, saya tidak bawa Roh Kudus ke sekolah atau ke gereja, atau bukan ke gereja, atau ke perusahaan atau ke kantor. Roh Kudus biasanya kita cuma bawa kalau minggu doang, ya atau ya? Kalau di kantor kita bilang Roh Kudus kan kok nggak sekolah, saudara, salah besar, saudara. Roh Kudus memang nggak pernah ikut sekolah sama kita, tapi yang bikin ilmunya dia sendiri, betul? Betul nggak, saudara? Betul apa betul ya? Iya. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan segala sesuatu yang telah kukatakan. Itu bicara tentang firman Tuhan, betul? Jadi jangan bilang kalau saudara orang itu tidak bisa tahu firman Tuhan, itu omong kosong, saudara. Amin. Amin. Ya, jadi saudara, aduh saya nggak tahu loh kalau itu nggak boleh, ngomong kosong, saudara. Ya, the Spirit will tell you, Roh Kudus akan mengingatkan kau. Amin. Halo. Ya, Roh Kudus mengajarkan sekali lagi segala sesuatu. Siapa yang lagi sekolah? Angkat tangan, saudara. Yang masih sekolah, pengen hebat nggak? Pengen. Minta Roh Kudus, saudara. Amin. Ya. Kok bisa kayak gini sih, Pak? Iya, saya bangkrut, saudara, jujur. Usaha saya bangkrut. Ya, tadi beberapa ibu nanya, saya bilang ya jangan ikutan jalur inilah. Kenapa? Karena saya dablek, saudara. Saya tuh keras kepala. Karena saya anggap otak saya lebih dari segalanya. Tapi saya sekarang bilang Tuhan saya melebihi dari segala-galanya. Amin. Saudara, Yusuf itu memang nggak sekolah karena memang Tuhan izinkan dia untuk sekolahnya di sumur. Dilanjutkan ke penjara. Tapi Daniel sekolah, saudara, 3 tahun beasiswa. Ya, sekolahnya Yusuf beda. Ya, tapi Yusuf bisa mengelola 7 tahun kelaparan. Para ibu, saya mohon dengan hormat tanya, siapa yang bisa nyimpen beras 7 tahun tanpa ada kutunya? Saya mau bicara fakta, saudara. Jangan lihat mujizat itu sesuatu hal yang simple, no. It's very real. Amin.
7 tahun nggak ada tikus, betul? Di gudangnya Yusuf itu loh, nggak ada semut, nggak ada kutu, nggak ada rampok, nggak ada kekurangan, saudara, betul? Kalau Yusuf itu sekolah, begitu dia terima kekuasaan dari Firaun, dia bingung. Saudara pernah baca kisah Yusuf nggak? Habis dia menerjemahkan mimpi, itu Firaun diomongin sama Yusuf, sekarang kamu cari orang untuk bisa ngatur ini semua, betul? Betul? Dan Firaun ngomong, ya mana ada kecuali engkau sendiri, betul? Iya. Siapa yang punya orang mana yang punya roh seperti kamu, roh Allah ada di atasmu, betul? Ada ayatnya itu? Iya. Saudara, kenapa Firaun bisa tahu? Karena dia lihat. Kejadian 39, kita lihat. Mulai ayat 1. Kejadian 39 mulai ayat 1. Ada yang bisa baca? Kenceng-kenceng tanpa mic. Halo? Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepada pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Amin. 2. Yo Bu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Terus? Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kuasaan Yusuf. Stop. Saudara, dilihat oleh tuannya. Saya mau bilang, penyertaan Tuhan atas Yusuf kelihatan nggak, saudara? Saya mau tanya, penyertaan Tuhan atas saudara harusnya kelihatan nggak sama orang tua? Nah, harusnya itu kata-kata yang baik. Jadi kalau nggak kelihatan berarti ada sesuatu yang salah di dalam sistem. Betul Pak? Betul? Betul? Nah saudara lihat ya, Yusuf dilihat oleh tuannya, akhirnya dia diserahin semuanya. Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Saya mau tanya, Potifar ini punya usaha nggak? Punya perusahaan nggak dia? Punya. Ini diserahin Yusuf, saudara, bayangin. Seorang Yusuf itu diserahin semuanya. Dan apa yang diurus Yusuf apa? Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena sehingga berkat Tuhan ada atas segala, baik yang atau yang. Coba saudara bayangin, seorang Yusuf bisa ngatasin kayak gini hebatnya. Jadi harusnya kalau saudara dan saya bawa Tuhan Yesus, bawa Roh Kudus di perusahaan, harusnya berhasil terus ya. Nah salahnya apa? Roh Kudusnya kalau Minggu dijajah, kalau Senin suruh di rumah dikasih kursi emas, betul? Mending kalau kursi emas. Saya dulu berpikir Roh Kudus itu gak ikut sekolah, taunya dia yang punya sekolahan, betul? Betul Pak? Betul? Saudara, Yusuf itu hebat. Sampai Firaun akhirnya bilang engkau yang berkuasa, bahkan engkau dikasih cincinnya Firaun. Saudara, kenapa Firaun nyerahin cincin? Bukan otoritas, bener, karena Firaun sadar cincinnya nggak ada gunanya. Betul Pak? Betul? Betul Pak? Betul? Siapa yang setuju sama saya? Cincinnya udah nggak ada gunanya, dipakai juga percuma, iya kan?
Ya, sebenarnya buat Yusuf ya demi kehormatan aja dipegang, tapi sebenarnya bukan soal cincinnya, tapi soal apa? Rohnya. Ini yang harus saudara nyalakan dalam hidupmu. Saudara, engkau pasti akan jadi kepala, bukan karena surat bahwa engkau jadi direktur, bukan, tapi karena engkau luar biasa. Suratnya pasti keluar. Amin, amin. Ini saudara tolong pegang kenceng-kenceng, saudara. The matter ya, masalahnya bukan masalah cincin atau jasmaninya, bukan. Tapi masalah otoritas alam semesta, otoritas roh yang Tuhan serahkan atas saudara dan saya. Saudara, saya sempat ngerenung, kalau Yusuf itu sekolah, dia akan tanya Firaun, jumlah pendudukmu berapa? Betul kan? Yang umur produktif berapa? Yang bakal kawin berapa? Selama 20 tahun terakhir keberanakan itu sampai berapa persen? Itu kan soalnya mulutnya harus dimakanin kan saudara. Ya, terus hasil pertanianmu kegagalannya berapa? Ada siklus-siklus hama enggak? Wih, kalau Yusuf melakukan itu saudara, ya dia cepat mati saudara. Kenapa? Komputer tidak ada, kalkulator nggak ada, betul kan? Bersyukur nggak melakukan itu, dia cuman kola nama santaka nama sika, betul? Betul. Saudara yakin Yusuf bahasa roh? Saya meyakini. Kenapa? Dia tidak pernah ke gereja soalnya saudara. Gerejanya tidak ada, betul kan? Yang Kristen dia sendiri di setengah jutaan yang tidak, betul kan? Terus apa emang dia imannya hilang? No. Justru itu yang buat dia hebat saudara. Tapi ada ayat Kejadian 45 ayat 5 Pak, tolong. Ayo, pria dong sekarang, sukarelawannya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Amin. Saudara bisa ngomong kayak gitu kepada saudaranya yang menjual dia. Buat Yusuf saudara untuk menghabisin saudaranya itu nggak perlu pakai keringat, betul nggak? Kenapa saya bilang nggak perlu pakai keringat, cuman pakai begini doang, betul? Karena anak buahnya dan cincin ada di dia, ya. Tapi bersyukur ya, Yusuf tidak ambil posisi untuk membalas. Kenapa? Dia tahu saudara. Dia tahu ada ayat yang menjelaskan ini. Ya. Ada ayat yang menjelaskan ini. Sebentar saya tunjukin saudara. Ayat 11. Bagian yang B. Sebab kelaparan ini masih ada berapa? 5 tahun lagi. Saudara, Yusuf tahu kalau Roh Kudus itu ada di dalam dirinya, itu harus dihormati, betul? Dihormati, betul? Nah, kalau dia membalas saudara-saudaranya, ini kelaparan masih ada 5 tahun, saudara. Ya, tiba-tiba urusannya bisa tikus-tikus makanin semua stok itu, betul? Bener atau bener? Iya, Yusuf tuh tahu ini kalau gua ngelanggar, habis nih gua. Bener apa bener? Bersyukur sebenarnya dia tidak pernah mau melanggar. Karena manusia lamanya udah hilang, saudara. Iya. Saya tuh sering merenung, Tuhan kok tega ya? Yusuf itu kalau dijual ya buat jangan sama saudaranya, sama tetangganya. Siapa yang lagi dijahatin saudaranya jangan angkat tangan. Tangannya tunjuk ke bawah aja. Supaya antara saudara dan Tuhan yang tahu. Saudara, Yusuf itu kalau dijual tetangganya kan yang penting nyampe Mesir kan Tuhan, betul? Tuhan bilang nggak bisa nak. Kalau dia nyampe Mesir, bapaknya nyariin lagi. Bapaknya sayang sama dia. Satu-satunya cara dia dijual sama saudaranya, dilaporin sudah
mati supaya sekolahnya sama aku mulai. Ya tapi saya bilang, Tuhan kok raja tega, ini sakit. Ya, dan ternyata memang sakit. Tapi sakitnya itu membawa dia diangkat ke atas. Amin. Amin. Jadi kalau ada engkau yang tadi angkat tangan ke bawah, bersyukurlah, promosi di depan pintu. Amin. Amin. Tuhan terlalu baik, saudara. Amin. Terlalu kreatif lagi. Iya, Pak Jadi bilang mujizat kreatif, ini termasuk mujizat kreatif, saudara. Orang nggak ada apa-apanya, dari narapidana tiba-tiba jadi raja. Halo? Jadi firman Tuhan berkata, Pak, mengucap syukur, betul kan? Ngomongnya agak berat karena memang mengucap syukur itu nggak gampang. Ngomong gampangnya apa? Enjoy aja, saudara. Dah, enjoy aja, amin. Ya, jadi nggak usah pusing-pusing, saudara. Ya, enjoy aja. Nah, kita sekarang mau belajar. Ya tadi belum, Pak, belum. Tadi baru permulaannya. Yohanes 3. Sebelum itu Yohanes 14 dulu deh. Nyambung yang tadi. Yohanes 14. Ayat 15 dan 16. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu, ayo, kamu akan menuruti sebagian perintahku. Segala itu tuh saudara, Yusuf tuh tahu dia harus taat dan menuruti segalanya. Amin. Amin. Walaupun sakit. Sakitnya hati ini, betul ya? Ya udah, enjoy aja. Halo? Enjoy aja, kasih tahu kiri kanan, enjoy aja. Ya, karena apa? Pasti menang. Amin. Pasti menang, garanti, saudara. Nah, terus ya, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu diberikan kalau saudara mengikuti segala perintahnya. Katakan amin. Saudara, siapkan dirimu masuk dimensi ini. Yohanes 3, tadi Pak Jerry udah ngomong tentang Nikodemus, ya, yang satu orang agamawi, yang satu orang rohani, betul kan? Betul? Nggak nyambung terus, saudara. Omongannya tuh angel, itu kayak rel kereta api, ya kan? Ketemunya kapan? Nggak tahu kecuali ditekuk. Betul kan? Iya kan? Saya dulu sama Tuhan kalau ngomong ya nggak nyambung, ya kan? Sampai kapan? Sampai ditekuk sama Tuhan, betul kan? Kalau caranya gini kamu nggak bisa, tak tekuk ya kamu, ditekuk, krek, nyambung sekarang. Iya. Ya, di saat saya bangkrut, saya nyekolahin anak ke Malaysia, saudara. Anak saya waktu itu duduk di tangga. Kenapa? Karena debt collector sering datang dan dia cuma nongkrong dengerin gedrok-gedroknya debt collector. Oh, debt collector sopan lah, saudara, kalau gedrok-gedrok. Ya, sopan banget. Emang punya utang, Pak? Enggak, sebenarnya yang punya utang perusahaan dan saya cuma komisaris. Tapi saya difitnah. Sopannya datang jam 6 pagi, jadi sekolah belum mulai dia udah datang, saudara. Dan jam 11 malam karena sekolah belum tidur, saudara, dia udah datang. Dan dia gedor-gedor dengan suara yang sangat luar biasa didengar. Shalom Pak Pendeta, sebut nama, saudara. Seluruh tetangga tahu, tapi itu asik, saudara, betul? Betul. Amin, asik banget, saudara. Dan anak kami sempat tanya, Pak sekolahnya terus atau enggak? Enggak juga enggak apa-apa. Enggak, sekolahnya terus, kata Tuhan. Nanti Papa makan apa? Makan nasi, saya bilang.
Di atas nasi sama kami makan firman Tuhan, dan ternyata beres terus, saudara. Halo? Jadi nggak usah takut, saudara. Kalau Tuhan bawa saudara, Tuhan sendiri akan beresin kau. Amin. Ya. Nah, saudara Nikodemus diomongin, kamu harus lahir kembali, repent. Yesus itu tidak pernah bicarakan agama, tapi Yesus itu memberitakan kerajaan Allah. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Repent, itu kembali, pen ingat penthouse, kembali ke atas, jangan kembali ke bawah, saudara. Balik ke atas, cara berpikirnya Tuhan, kacamatanya Tuhan. Yang terjadi apa? Kecuali engkau dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak mungkin bisa melihat. Bukan melihat lagi, Pak, sekarang masuk di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, amin, tapi soal kebenaran, terus sukacita, terus damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Saudara, saya mohon ya, saudara kalau baca Alkitab harus banyak sekali. Kenapa? Karena nanti yang Pak Jerry ngomong juga tadi, yang mimpi turun dari pesawat, saudara itu nanti akan banyak menyampaikan kebenaran, betul? Betul? Kebenaran Alkitab, bukan kebenaran yang lain, saudara. Amin. Ya, bukan kebenaran menurut perasaan saya, kamu ini tulang rusukku loh, enak aja. Ya kan? Soalnya saya perlu ngomong ini karena ada orang bilang, Pak, Tuhan bicara sama saya, anak masih kecil, saudara, 2 tahun. Ya kan, saya disuruh cerai. Waduh, Tuhan yang mana, saya bilang. Ya Pak, Tuhan yang ngomong sama saya, berarti Tuhanmu lain sama Tuhan saya. Ya kan? Enggak Pak, Tuhan saya ngomong saya harus cerai. Dari mana, saya bilang, iya. Saya kesel, saya bilang, lah kok dulu menikah, dulu salah pilih, emang sandal, saya bilang. Kalau nggak enak terus ditukar. Saudara, tolong semua harus back kepada Alkitab. Amin. Kebenaran Tuhan bicara itu bukan soal Tuhan ngomong ini atau itu, saudara, semua harus jelas. Makanya saudara harus ngerti Alkitab. Yosua itu tahu Kanaan isinya bukan monyet, betul? Isinya siapa? Raksasa, giant. Tapi kalau dia mikirin giant, dia nggak masuk-masuk. Makanya kuatkan, teguhkan hatimu dan renungkan. Terus sekarang saudara ngerenungin, si itu sekarang pacaran sama si itu loh. Aduh saudara, kalau anak Tuhan bicara kayak gini saya sedih banget, saudara. Pacarnya yang sekarang cakep loh, emang apa urusannya gitu loh. Ngerti maksud saya, saudara? Di sini nggak ada, saudara. Nggak ada. Nggak ada kan yang merenungkan TV siang dan malam? Serius. Nggak ada. Iman tidak bisa timbul dari dengar televisi. Iman timbul dari akan the word. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Sekali lagi, Allah sendiri. Makanya kalau saudara melepaskan firman, orang bisa kerasa ser, betul? Satu hari saya ke persekutuan sebuah kantor, dan saya diminta untuk mendoakan beberapa orang, dan salah satunya adalah sekretaris perusahaan itu. Saya tanya, ke gereja mana? Oh, gereja saya lain, Mbak. Oh, saya tahu, betul kan? Dia ngeliatin saya. Saya bilang, kenapa kamu hidupnya begini? Kenapa kamu berpikir gini? Waduh, langsung jos, nangis, saudara. Saudara, kalau firman dilepaskan, orang itu kayak dikasih air es. Setuju apa setuju, saudara? Amin. Inilah waktunya.
Amin. Ya. Waduh Pak, saya harus ngelepas apa? Jangan bingung, nanti saudara akan diajarin. Ya. Siapa mau didoain? Cuman segini betul? Iya, semuanya mau. Nanti saling doain kok. Oh saudara, kalau kita satu orang suruh doain 200 lebih, ini tekor saudara. Nanti minggu saudara yang khotbah. Enggak saudara, nanti ada waktunya. Amin. Amin. Saudara. Nah, kerajaan Allah bukan soal makan minum, amin. Soal kebenaran, amin. Damai sejahtera, cerai damai sejahtera, betul kan? Halo, sukacita, amin. Dalam Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan soal perkataan, betul? Dalam NLT, New Living Translation, ini ditulis, the kingdom of God is not a fancy talk. Kata-kata yang manis, yang enak didengar. Dulu tuh gak ada saudara, yes sukses luar biasa. Saudara sekarang jadi marak. Banyak motivator bicaranya nyinggung-nyinggung ke sini, betul? Betul? Kita nggak nyinggung saudara, kita memang sumbernya ini. Tapi nggak dilepas dengan ngomong doang. It's not a fancy talk, but it's a power. Soal kuasa. Amin. Soal kuasa. Lah kuasa itu tidak akan nyata kecuali saudara praktek, ya toh ya. Makanya bagi saudara yang belum pernah ngusir setan, daftar. Halo. Halo. Waduh Pak, wong jalan malam-malam aja saya serem kesandung-sandung kalau sendirian. Kok sekarang suruh ngusir? Saudara, dulu saya waktu kecil juga kalau jalan ke kamar mandi, karena rumah zaman dulu tuh kamar mandi itu di belakang, betul kan? Itu ketakutan sampai kesandung-sandung, kencing belum selesai udah pengen jalan. Ini waktu kecil saudara. Ya kan? Kenapa sih? Karena kalau waktu kecil tuh dulu kalau nakal nanti tak masukin gudang digelapin. Apa urusannya gitu loh? Urusan gudang dikunciin dan digelapin apa urusannya? Kalau terang ada di dalam kita yaitu firman, amin. Terang itu mengusir. Lah iya loh, apa urusannya gitu loh? Halo? Yang ngikutin saudara bukan yang gelap-gelap saudara, tapi kebajikan dan terus nggak ada ayatnya itu. Yes, kebajikan dan akan. Iya, lah kenapa nggak jadi yang gelap-gelap sih yang dipikir? Ya toh ya. Ya toh ya saya bilang. Makanya jangan kebanyakan duduk di depan kotak. Halo, di sini nggak ada kok, cuman ngasih tahu aja, ngingetin. Ya. Tanyain ayat, yang mana sih? Kalau ditanya sih itu sama siapa sekarang? Oh, dia baru ganti lagi loh. Nih. Ya Tuhan. Halo, di sini nggak ada kayak gitu. Amin. Saudara. Yohanes 3, kecuali engkau dilahirkan dari air dan roh. Yohanes 8. Ayat 5. Verse 5. Sorry, Yohanes 6 ayat 5.
Yesus memberi makan berapa? Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli supaya mereka ini dapat? Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak di. Filipus ini siapa? Murid. Saudara tahu seorang murid ditanya sama gurunya, jawabnya di ayat 8, ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga tidak akan sekalipun. Saudara renungkan ya, kalau baca firman Tuhan, kalau saudara ditanyain orang tentang tempat, atau saudara nanya tentang tempat di satu kota, di Surabaya beli rujak cingur yang enak di mana sih? Terus orang itu ngomong, emang duit lu berapa sih? Apa yang kau jawab? Sopannya bilang terima kasih, terus saudara pergi, betul? Enggak sopannya saudara bilang apa? Kurang ajar. Saudara ditanya tempat terus jawabannya duit, ini sopan nggak sih saudara? Halo? Nggak sopan banget ya? Betul? Betul? Kenapa Filipus jawabnya nggak sopan? Pak, bapak kayak nggak ngerti aja, Tuhan tuh kalau nyuruh nggak pernah ngasih duit. Pergilah ke tempat situ, ambil keledai. Lantas kalau ditanya emang punya, betul? Bilang guru memerlukannya. Itu Tuhan, saudara. Bener kan? Tuhan kalau nyuruh itu nyuruh. Jadi kalau saya kasih tahu Tuhan beli di pekolan, sana Gi beli. Duitnya siapa Pak? Suruh bayar pajak aja mancing kok. Halo? Ada yang protes, lupa Yudas kan megang duitnya. Iya, itu duit pelayanan, saudara. Betul? Iya. Tapi Tuhan tidak pernah mau initiate, ini duit gua, sini gua yang pakai, gua tak beli. Aduh nanti nggak enak ah, jangan keterusan ntar. Saudara, Filipus ditanyain jawabannya kayak gini. Tapi di Kisah Rasul 8, saudara lihat Kisah Rasul 8 ayat 4 ke sono, perikopnya berkata apa? Filipus di Samaria. Filipus di Samaria. Nah, ayat 4 tolong Pak baca 5 dan 6. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Amin. Ini Filipus junior atau sama? Kok sekarang dia sendiri buat apa? Membuat apa? Garis bawahi saudara, tanda-tanda. Tadi ngomongnya kayak gitu. Padahal Filipus yang tadi itu pernah nggak lihat Yesus buat mujizat? Sering kan? Sering kan? Saudara, nantinya setelah mujizat itu 5 roti 2 ikan diberkati dan mulai dibagi kepada murid. Saya mau tanya, mujizat itu terjadi di tangan Yesus atau di tangan murid? Murid. Bayangin, beranak terus rotinya, betul? Seretnya dibagi, ada lagi, dibagi, ada lagi, dibagi, ada lagi. Bisa terjadi nggak sih? Siapa yang mau itu terjadi lagi? Amin. Saudara, Filipus yang sama sekarang melakukan tanda-tanda. Nah, saya menemukan ada satu beda yang sangat prinsip, saudara, sangat prinsip
Di mana itu? Ternyata Filipus yang Yohanes 6 itu baru dilahirkan dari air tok, betul nggak? Betul nggak betul? Alias baptis, dilahirkan dari rohnya di Kisah Rasul pasal 2. Jadi ketika orang bulat dilahirkan dari air dan roh, maka dimensinya dia nangkep, dan he can do the sign and wonder. Siapa yang percaya? Saudara sudah semua kan dilahirkan dari air dan roh? Lah kenapa nggak produksi mujizat? Karena saudara jarang melakukannya. Betul? Betul? Karena saudara merasa doain orang tuh aneh, betul? Saudara, kami akan melatih orang-orang, semua saudara akan saya latih supaya bagi saudara doain orang tuh sederhana, saudara. Ya, apa anehnya? Sama sekali nggak ada anehnya, saudara. Ya, makanya tadi Yeskiel dibawa oleh roh, betul? Disuruh lihat tulang-tulang kering. Ya, dan ketika tulang kering itu diberikan, dilihat, bisa nggak dihidupkan kembali, betul? Yeskiel jawab apa? Ya Tuhan, Engkaulah yang. Yeskiel 37, lihat. Ketika ditunjukin tulang-tulang kering, Yeskiel ditanya sama Tuhan, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Kalau dia menurut cara pikir Filipus, dia ngomong, Tuhan, ya, wong anjing aja belum tentu suka, udah terlalu kering ini, nggak enak, betul kan? Betul? Kok sekarang kok tiba-tiba Tuhan bilang, hah? Mana mungkin Tuhan? Saudara bersyukur, Yeskiel itu dibawa oleh roh, makanya dia bilang, Engkaulah yang mengetahui. Bahasanya Surabayanya tuh sakarmu lu Tuhan. Betul nggak? Sakarmu lu. Maka Tuhan bilang, bernubuatlah, betul? Betul? Nah, itu yang Tuhan mau sekarang. Jadi ketika engkau tidak dibawa oleh roh, jangan harap engkau akan ngerti. Karena dimensi roh ini dimensi yang multi, dimensi yang nggak ada batasnya. Amin. Dimensi yang unlimited. Amin. Nah, saudara sampai sini jelas? Karena ini landasan ini saudara penting, karena habis ini kita akan masuk first element, saudara, kita akan pindah udah. Kecuali engkau dilahirkan dari air dan roh. Halo. Unless you are born in the water and the spirit. Nah, dari sinilah saudara, makanya itu sebabnya ya ada satu definisi yang dari dulu saya pikir terus. Karena ada satu ayat di Ibrani 11 ayat 1, saya mikir ini nggak masuk akal ini ayat ini. Tolong Pak. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Betul? Saya dari dulu mikir, Tuhan kenapa ya kok dasarnya iman itu kok ada dua bagian sih definisinya? Mungkin saudara mikir, Pak kurang gawean ya? Iya. Saya kalau baca Alkitab suka kurang gawean memang saudara.
Ya, saya bukan orang yang tipenya kalau baca kitab itu sehari 5-10 pasal, bukan. Saya baca satu ayat bisa berbulan-bulan, saudara. Wah, berarti lambat dong? Enggak, saudara. Saya pelototin terus ayat itu. Saya renungin, Tuhan, saya pengen ngerti, saya pengen ngerti. Satu hari Tuhan ngasih ngerti. Karena buat saya kok aneh ya. Kenapa saya pengen dasar iman? Karena saya pengen punya iman yang hebat, betul kan? Betul, saudara pengen punya iman hebat nggak? Sebesar biji sesawi aja mindahin gunung. Bayangin segede gunung, saudara. Iya Pak, mindahin biji sesawi itu biasa. Ini jam berat, saudara. Kalau nggak dibolak-balik, saudara, ya kan, benar-benar beriman sama oke, saudara, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Dasar yang saudara berharap itu ini bukan? Setuju ya? Bukan buku yang lain ini, betul? Semua janji Tuhan. Saudara berhak atas janji ini karena saudara menerima Dia sebagai juru melalui baptis, betul kan? Betul. Jadi ketika engkau dilahirkan dari air, engkau berhak untuk mendapatkan dasar yang diharapkan, betul kan? Nah, kapan saudara dapat bukti yang tidak dilihat? Ketika engkau penuh Roh Kudus. That is the spiritual real. Makanya Yusuf itu dimimpi, dia percaya satu hari dia akan jadi pemimpin. Betul gak betul? Betul gak betul? Jadi kalau nggak nyampe di dalam alam rohnya, nggak ngerti ini ngomong apa toh? Halo? Termasuk Musa, dulu Tuhan buang samu ini yang kurang ajar, minta air di tengah gurun. Dulu. Ya, di tanganmu ada apa nak? Tongkat. Itu ketok batunya. Loh ini batu loh Tuhan. Ya nggak soal siapa yang bilang itu apa daun. Itu memang batu. Siapa yang bilang itu pohon? Ya gue juga tahu. Cuman aku cuma bilang ketuk. Keluar air kan? Segini tok. Jutaan galon, saudara. Kok bisa? Ya nggak ada urusan, saudara. Kalau surga udah mau, siapa yang bilang enggak? Amin. Amin. Saudara, aduh Pak, harusnya nih saya menurut teori harus mati nih. Kok nggak mati-mati ya? Menurut teori, keluarga saya nggak mungkin bisa hidup. Itu kata manusia. Kalau Tuhan bilang let there be light, akan ada kehidupan. Let there be life. Amin. Amin. Jadi nggak usah dipikirin. Aduh, benjolan. 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Lawang cuman udunen no. 5 tahun. Kenapa sih saudara? Manusia tuh senang mikirin kayak gitu-gitu loh. Yang kebablasan. Pikiran, tambang emas ini. Halo? Amin. Saudara, saya ajak berpikir dengan cara ugal-ugalan, saudara. Ya, mindsetnya harus dirubah. Ya. Gereja dilahirkan bukan untuk yang biasa aja. Amin. Ya. Nah, saudara, Pak nanti diajarin apa lagi? Akan ada sesinya nanti dengar suara Tuhan.
Cuman kalau sekarang saya ajar nggak keburu nih kayaknya. Ya. Dan nanti saudara udah terlalu padat. Atau mau sekarang? Tanggung ya. Satu dulu. Matius. Siapa yang ingat gereja dilahirkan di Matius berapa? Dulu Pak, Matius 16 saudara. Pengakuan Petrus. Yuk Pak, Bapak nggak apa-apa ya, bantu saya baca Alkitab ya. Ya, sudah biasa. 13 Pak. Matius 16 ayat ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Stop. Ini bahasa Alkitabnya begini, bahasa sekarangnya, gosipnya gue ini siapa sih? Betul nggak? Itu kira-kira ngomongnya gitu, betul nggak? Terus Pak. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Stop. Jadi Yesus itu dianggap sebagai Yohanes Pembaptis. Beberapa orang bilang gitu. Karena apa? Dia ngebaptis, betul kan? Benar ya? Ada yang bilang dia Elia. Kenapa? Karena dia bagi-bagi roti, benar kan? Pelipat gandaan janda Sarfat itu loh, betul? Jadi trennya lagi ke situ, pada ingatnya ke sono, ada yang ingat sono, ada yang ingat situ. Ada yang bilang dia, karena apa? Yeremia itu dikenal dengan nama the weeping prophet, nabi yang nangisin. Dia pernah nangisin tuh Israel, betul? Betul? Ada juga nabi-nabi yang lain ya, ada yang bilang tentang ini, itu, ono, dan sebagainya. Nah sekarang saya mau tanya, kalau sekarang Tuhan nanya sama saudara, atau saudara nanya temanmu, menurut kamu Tuhan itu siapa sih? Saudara tahu ayat ini, tapi sejujurnya kalau ayat ini belum ada, pasti ada yang ngomong Tuhan itu sumber sukses, betul kan? Betul kan? Pasti ada yang ngomong Tuhan itu sumber berkat, betul kan? Tuhan itu kayak itu loh, kayak lampu Aladin dikosong, terus minta apa, betul nggak? Karena apa? Di luar diajarkan terus tentang apa? Sukses, hebat, berkat, berlipat, betul? Padahal carilah dahulu dan maka Semuanya tambahkan. ditambahkan itu yang itu kan, betul? Kenapa nyari tambahannya sih? Saya ajak saudara untuk cari kerajaannya. Amin. Kita sama-sama cari kerajaannya. Saya diingetin Tuhan, kalau sekarang kamu tak tanyain menurut kamu, menurut saya, ya Tuhan ngomong sama saudara pribadi, menurut kamu Tuhan itu siapa? Oh dia penyembuh, karena baru sembuh. Dia sumber bank yang KTA, kredit tanpa agunan, tapi nggak pakai bayar nggak apa-apa. Saya tuh sering dapat SMS KTA tuh, bosen sampean. Pernah satu kali ditelepon, Pak, ini tawaran kredit tanpa agunan, gampang kok Pak. Persoalannya bukan gampang, saya mau tanya, kalau kredit you tanpa bayar saya mau. Ya ampun Pak, ya guyon saya bilang. Tahu saudara, ini berarti Bapak ini tukang utang ini. Saudara bersyukur, ya. Dulu punya perusahaan, kredit card saya cuma berapa ya? Paling 4. Sekarang saya punya 8. Wah kemen Pak. Ya kan bukan buat ngutang saudara. Kami karena sering traveling, kami perlu lounge di airport. Ya nongkrong nunggu gitu loh saudara. Kalau pesawatnya delay, ya nangkep saudara. Kayak kemarin mau berangkat nongkrong dulu, lumayan dapat Starbucks saudara. Gratis. Itu karena mainannya kredit card, untuk itu tujuannya, untuk kemudahan,
bukan untuk ngutang. Saudara boleh cek bank manapun, nama saya bersih, garanti. Tapi saya juga bukan tukang ngutang, kalau perlu minta. Nah saudara, Tuhan nanya, sekarang katamu aku siapa? Silakan Pak, lanjut. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Stop, cuman satu yang jawab sekarang. Biasa saudara, Yesus jalan di atas air itu hantu, karena dipikir hantu yang kayak gitu. Hati-hati ya saudara, nanti Tuhan datang jangan saudara bilang itu setan. Itu kok pintunya berderit-derit. Saudara, saya mau sengaja dulu sebelum terus. Satu hari saya pelayanan ke Jepara, ya, saya ditidurin sebuah hotel, kamarnya gede banget, kegedean malah, ya. Kamarnya ada meja tamunya, ada meja kerjanya. Saya pikir nih orang ngapain sih tidurin saya di sini? Ya biar gede Pak katanya. Ya padahal cuma tidur doang. Nah pas mau tidur saudara, itu kebaktian di Jepara. Nah itu saudara, kalau kami di Jakarta prime time kebaktian itu jam 10. Kalau di daerah itu jam 6, 6.30 saudara. Itu buat kami luar biasa, karena kami biasanya masih terbang. Enggak, saudara. Ya, nah, saya tidur mau jam 11-an saya mulai tidur, setengah 11 saya mulai masuk tidur. Ternyata mendekati jam 11 di atas lantai saya ada berderit-derit, saudara. Gerak-gerik. Furniture itu loh. Itu Jepara, jadi furniturnya tuh jati kan, saudara. Saya bilang, iki wong kok yang nganggur men. Check in jam segini kok geret-geret kursi, ya kan. Lama-lama saya penasaran. Saya mau telepon ke resepsionis, komplain. AC saya bersiul. Tweet. Oh, saya tahu nih. Tuhan ini ada yang kurang ajar ya? Iya. Terus, ya usir lah. Ya saya usir dalam nama Yesus. Nah, habis itu sepi, saya tidur. Besokannya saudara saya ditanyain tuh sama keluarga yang undang. Nih yang undang nih yang bantuin sound system ini nih. Ya orangnya nggak ada saudara. Jadi ngomong nggak apa-apa. Saya ditanya adiknya, oh tidurnya enak kan? Ya enak lah, kamarnya gede. Ya. Bener Om enak. Ini anak-anak muda nih. Tampangnya kelihatan, saudara. Ini tampang jahil. Ya, kurang ajar nih saya pikir. Kenapa sih lu nanya? Saya bilang, ya kan, enggak, barangkali Om kenapa. Ya memang kenapa saya bilang. Saya ceritain, iya dia ngomong, iya Om dulu ada yang pengantin meninggal di situ. Oh, makasih ya buat pengalaman yang kau berikan kepada kami para hamba Tuhan untuk jadi demonstrator, saya bilang. Terima kasih buat testingnya, gua lulus kok, saya bilang. So, jadi kalau saudara ngalamin kayak gitu, jangan Pak pindah kamar ya Pak ya. No. Just do it. Amin. Amin. Merinding loh Pak. Di mana lagi merinding, saya bilang. Siapa yang mau punya pengalaman ini? Tuh yang angkat tangan nggak ada tuh Pak. Siapa yang mau? Nanti tak impartasiin. You have got the experience, brothers and sisters. Amin. Nah, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terus Pak, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. amin. It is not the flesh and the blood, bukan darah dan daging, bukan manusia
Ini pewahyuan. Makanya untuk saudara ngerti Tuhan, kacamata Tuhan itu roh hikmat dan wahyu. Itu harus penuh dengan roh. Amin. Amin. Penuh dengan roh. Terus. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Stop. Saudara, jemaat itu didirikan bukan di atas dasar apa-apa, tapi di atas dasar pewahyuan kebenaran. Amin. Amin. Dan ketika jemaat itu berdiri bukan soal gedungnya saudara, tapi soal kebenarannya, bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Katakan Amin. alam maut, Tidak akan menguasainya. alam maut dan keluarganya ya, dan kelompoknya yang kurang ajar itu. Amin. Terus Pak, Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. stop. Ayat bahasa Indonesia nyebut kunci. Tolong kuncinya dikasih garis 2 saudara. Maksud gini, bukan garis 2. Tolong dikasih tanda 2. Yang benar adalah keys, kunci-kunci. Nggak cuma 1. Kunci-kunci. Tapi tolong digarisbawahi di sini, dipelatotin saudara dengan baik, kepadamu akan kuberikan. Sudah diberi atau belum nih? Sudah diberi atau belum? Akan. Kalau kunci-kunci diberikan nanti, apa yang kau ikat akan terikat, apa yang saya mau tanya, kapan kunci ini diberikan? Yang bisa nangkep, bisa jawab, tak kasih hadiah, besok makan gratis. Memang makannya gratis saudara. Tuhan tuh Allah yang cuma janji atau Allah yang memenuhi janjinya? Petrus ini diomong, kepadamu apa? Akan. Siapa yang setuju bahwa saudara adalah gereja Tuhan? Amin. Nah, saya mau tanya, kapan kunci ini diberikan? Sudah atau belum? Sudah. Kapan? Ketika Roh Kudus turun. That is the key. Kamu akan terima duit. Duit saudara, bukan kuasa. Kuasa apa? Untuk mengikat dan melepaskan. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Terlampau luar biasa saudara. Saya mau tunjukin demonstrasinya ya. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Silakan Pak. Kisah Rasul 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Yes. Terus. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Amin. Saudara, bait Allah itu rumahnya siapa? Rumah Allah, betul? Harusnya ada Allah nggak di situ? Tapi di depannya ada orang minta-minta lumpuh sekian tahun. Ini sedih banget saudara. Betul nggak? Betul nggak? Atau ditulis dulu Allah pernah tinggal di sini. Nah kalau dulu pernah tinggal, sekarang nggak ada, yang ngapain aku ke situ? Betul nggak? Betul betul. Betul betul. Siapa yang bilang dulu Pak Allah tuh pernah tinggal di saya? Nggak ada ya di sini yang ngomong gitu ya. Siapa yang bilang sekarang Allah tinggal di dalam saya?
You get it? Ya. Kenapa saya ngomong ini? Saudara perhatiin. Terus Pak. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tuh saudara, Petrus Yohanes ngeliat ini, kamu lihat aku. Wah, diharap ini akan datang nih. Datang apa? Segebok, sekantong, jeluk, betul? Tapi apa kata Petrus, Pak? Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu." Stop dulu. Apa yang Petrus punya? Kunci itu. Amin. Amin. Siapa yang percaya yang dia punya adalah kunci itu? Amin. Kunci itu dia punya. Apa Pak? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ini apa yang kau ikat akan tak ikat. Apa yang kau lepaskan akan terlepas. Seketika itu juga. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Yes. Saudara, saya mau tanya, kuasa itu ada di dalam tangan. Amin. 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 Saudara, Petrus itu, perhatiin saudara, dia sadar ada sesuatu yang menggelegak di sini. Maka ketika dia lihat orang lumpuh, lihat padaku. Kenapa Petrus ngasih tahu dia supaya lihat padanya? Karena Petrus punya pengalaman, saudara. Ketika dia melepaskan pandangan kepada Yesus, dia tenggelam. Lihat aku, emas perak aku tak punya, tapi apa yang aku punya, apa? Kunci ini loh, tak kasih kamu. Belas langsung saudara. Nah, sekolah ini mengajarkan itu. Amin. Amin. Pak, Bapak doain orang udah berapa kali? Berapa yang sembuh Pak? Berapa yang gak sembuh? Lebih banyak yang mati Bapak Ibu daripada yang sembuh. Wah, malaikat maut dong Pak. Iya. Saudara, satu hari saya dalam satu pelayanan ke Jawa Tengah, doain 2 orang, dua-duanya pulang dalam waktu yang sangat tidak lama, singkat, cepat. Tapi saya tidak pernah berhenti. Satu hari saya akan tembus. Amin. Kadang-kadang kita ini ngeri saudara masalahnya. Ya, satu hari di sebuah gereja yang kira-kira kapasitasnya 3.500, ada kebaktian 2 kali saudara, ya pagi dan siang. Biasa kalau Jakarta yang pagi nggak terlalu banyak, betul kan? Ya. Jadi waktu itu Tuhan bilang, kali ini kamu di kebaktian ini altar call buat kesembuhan. Tuhan, saya nggak biasa loh. Emang biasamu apa kata Tuhan? Ya udahlah, lakukan kata Tuhan, lakukan. Waktu pagi nggak banyak saudara, cuman paling belasan orang. Dan itu pun pengerja mereka bantuin doa, enak saudara. Ya, dan semua maju ke depan dengan gagah. Jadi paling sakit kepala, sakit apa yang nggak kelihatan. Dengan lancar saya lakukan. Yang kedua, jemaatnya banyak. Sekarang Tuhan sama kesembuhan lagi. Ini banyak loh Tuhan orangnya. Emang apa bedanya? Gue yang maju puluhan. Oh tapi pengerjanya juga banyak kan saudara. Jadi ikut doain ya nggak masalah. Saya doain, orang lain doain, kembarannya doain, ya kan. Tapi sambil saya ngintip-ngintip, ada kursi roda jalan. Tuhan, dijauhkanlah itu kiranya daripadaku.
Masa mau nanya, WC di mana sih yang jauh? Rapture belum. Tuhan biar dia, kan saya di depan Tuhan, jalannya sesek biar dia nggak nyari saya. Belok juga saudara. Ya kan, itu dari tengah belok ke sono karena yang jajar kan panjang. Ya kok ya nggak ngantri, ya belok muter saudara, bypass. Tuhan, ya gimana emang kenapa? Waktu ada pengerjanya yang saya kenal, ya kan, ayolah Pak kita doain. Terus dia dorong, Bapak jangan dorong, Bapak doain bareng saya. Waktu didoain, terus kita coba, Om di dalam nama Yesus bangkit, Om coba berdiri. Saya tuh ngerinya bukan apa-apa saudara, si Om ini punya kursi roda dan punya tungket. Berarti kan double saudara porsinya dia. Ya kursi roda tok kurang, tungket juga. Ya kan Tuhan, ini berarti apa kata Tuhan? Ya itu kami doain, ternyata begitu diajak berdiri mulai terus jalan saudara. Jalan muter. Ya kan, wah saya bilang kok bisa? Ya iyalah, kan bukan kamu. Iya Tuhan, memang kamu, engkau. Ya kan. Terus yang lucu saudara, yang dorong kursi roda itu nggak mau rugi. Udah selesai kan omnya harus balik duduk kan saudara. Disuruh duduk lagi, omnya bilang enak aja. Ya kan, gua udah jalan kok suruh duduk lagi. Ini kejadian. Serius, ini kejadian. Saudara, saya masih penasaran. Pengerja yang nemenin saya doain, saya telepon, Pak, Bapak kenal om itu? Kenal. Bisa jalan gak situ? Enggak loh Pak David. Oh, jadi saudara, mujizat itu masih bisa dilakukan. Bukan sekedar masih bisa, ada. Dan engkau bisa. Kapan? Emas perak aku gak punya, tapi apa aku ada, aku beri. Jangan ditahan saudara, beri. Amin. Amin. Ya. Jadi saudara, tadi saya tunjukin tentang anak yang Pak Ciri tadi cerita, ya. Itu saya ajak doain orang, saudara. Bisa keluar. Besok ya. Ya, gambarnya besok saya keluarin, saudara. Itu anak doain orang. Jadi saya kalau si gereja itu sekarang pasukan saya kecil-kecil, saudara. Ya, mereka nyariin saya. Ya, saya juga bingung. Ada yang itu nggak tahu umur berapa, masih minum gini kok, saudara. Bukan gini ya, masih minum pakai dot gitu. Tahu saya datang, dotnya ditaruh, saya disamperin, dik, terus saya disalamin. Ada sesuatu hal yang menarik mereka. Inilah waktunya. Amin. Roh di dalam diri saudara itu jauh lebih segalanya. Asal just do it. Just do it. Kalau saudara nggak pernah keluarin, nggak akan keluar itu buktinya. Amin. Kita akan beri 5 menit cukup ya? Amin. Silakan beri 5-10 menit.